Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ari Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air. Selamat untuk Bapak Ibu honorer, karena memang tidak jadi dihapus atau tidak di PHK, tidak dirumahkan, tetapi masih ada pertimbangan pemerintah untuk tetap mempekerjakan Bapak Ibu honorer di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan kabar gembira Bapak Ibu honorer, yang mana Bapak Ibu honorer tidak jadi di PHK atau tidak jadi dihapus. Namun, ada beberapa informasi dari beberapa daerah atau provinsi, kabupaten kota juga se-Indonesia, bahwa pimpinan daerahnya tetap mempertahankan honorernya untuk bekerja di instansi daerahnya masing-masing. Jadi, simak informasinya, jangan ketinggalan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada satu berita informasi, yaitu tentang perpanjangan masa kerja honorer. Ini berita dari Sarolangun, yang mana di Sarolangun, SK tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun diperpanjang hingga November 2023. Tentunya ada alasan-alasan tertentu Bapak Ibu, kenapa honorernya masih tetap dipertahankan untuk bisa melaksanakan aktivitas di instansi pemerintah. Wacana pemutusan kontrak tenaga honorer masih menjadi perhatian. Di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 ini tetap melakukan perpanjangan surat keputusan atau SK pengangkatan tenaga kontrak daerah atau tenaga TKD atau tenaga honorer. Tenaga kontrak daerah atau tenaga honorer ini, masa kontrak kerjanya hanya selama 1 tahun kerja, dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi untuk perpanjangan SK pengangkatan honorer. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana informasi yang sudah banyak kita peroleh bahwa dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap Bapak Ibu honorer di instansi pemerintah ini, tentunya banyak dampaknya di instansi tersebut, demikian dengan di masyarakat. Tentunya di instansi yang bersangkutan di mana honorer bekerja, apabila di PHK berarti harus mencari gantinya untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian, bila di PHK, efek negatif lain juga adalah menimbulkan banyaknya pengangguran di masyarakat. Nah, mungkin ini dasarnya pemerintah Kabupaten Sarolangun ini tetap mempertahankan honorer selalu bekerja di instansinya. Setda Sarolangun, Endang Abdul Nasser, mengatakan bahwa surat keputusan atau SK tenaga honorer ini hanya sampai pada 28 November 2023. Nah, tentunya Bapak Ibu, setelah 28 November 2023, kita tidak tahu persis bagaimana ke depan. Nah, sehubungan dengan informasi yang beredar bahwa RUU Aparatur Sipil Negara sedang digodok oleh pemerintah bersama dengan DPR RI, kita kurang tahu persis apakah nantinya sebelum 28 November ini ketuk palu terhadap RUU ASN ini sudah diberlakukan. Maka tentunya seterusnya apabila RUU ASN ini sudah disahkan, berarti sekalipun SK ini hanya berlaku 28 November 2023, itu tidak jadi persoalan karena memang sudah ada acuan dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN. Yang jelas tenaga honorer kita katanya SK-nya kita perpanjang dulu. Ada lebih kurang 4.500 tenaga honorer. Sudah kita sepakati dengan Bapak PJ Bupati Sarolangun
bahwa perpanjangan sampai 28 November 2023, ujarnya. Saat ini pemerintah Kabupaten Sarolangun masih terus memantau perkembangan terbaru terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut. Karena memang masih adanya pembahasan atas persoalan tenaga honorer tersebut. Menurut Setda, bisa saja nanti ada aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait nasib tenaga honorer ini. Nah, mudah-mudahan ini Bapak Ibu sebagaimana yang diharapkan, sekalipun tenaga kontraknya atau SK tenaga honorer dan kontrak ini hanya berlaku sampai 28 November, tetapi jika hal ini muncul, artinya muncul aturan terbaru tentang nasib honorer, maka jelas honorer tidak perlu khawatir akan kegiatannya dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana biasanya di instansi pemerintah. Itu aturan Menpan 28 November 2023, tapi kita tunggu kebijakan dulu. Kalau memang ada perubahan 3 bulan, kalau rentan waktu itu ada aturan baru, kita rubah lagi pungkasnya. Jadi, ini informasi terbaru Bapak Ibu tentang perpanjangan SK honorer non-ASN di instansi pemerintah. Salah satu contoh yang telah menerbitkan kembali surat keputusan atau SK pengangkatan honorer non-ASN di instansi pemerintah di daerahnya, yaitu Kabupaten Sarolangun, di mana pada waktu yang akhir-akhir ini honorer tetap dipekerjakan kembali sebagaimana semestinya, tetap melaksanakan tugas di instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu silakan banyak-banyak berdoa kiranya kabupaten atau daerah lain juga sama seperti Kabupaten Sarolangun yang mana honorernya tidak diputuskan, tidak di-PHK dan tidak dirumahkan sebagaimana keputusan atau surat Menpan RB sebelumnya bahwa sampai 28 November 2023 maka semua honorer itu akan diputuskan kontraknya. Jadi dengan hal ini salah satu pedoman kepada Bapak Ibu, honorer khususnya, baik honorer maupun tenaga kontrak di berbagai bidang instansi pemerintah, silakan dicek dan dipantau terus informasi ke depan, kiranya nasib Bapak Ibu honorer bisa terjamin dan bisa semakin meningkat dengan adanya mungkin aturan-aturan baru yang dapat memperhatikan nasib Bapak Ibu honorer. Kemudian satu hal lagi yaitu tentang RUU ASN yang sedang digodok oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Silakan Bapak Ibu doakan kiranya usaha pemerintah dalam hal ini untuk mengesahkan RUU ini tidak ada halangan sehingga Bapak Ibu honorer tetap melaksanakan kerja sebagaimana mestinya. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.